Welcome, bismillahirrahmanirrahim. Oke, welcome to Meja Belajar. Kenalin di sini gua TB, ini IG gua tb.w. Bisa banget di-follow. Hari ini kita bakal ngebahas soal trigonometri. Dan trigonometri yang bakal gue bahas ini bakal relatable banget sama trigon yang bakal keluar di Cambridge A-Level. Oke. Nah, ini adalah beberapa fakta-fakta yang harus kalian ketahui. Seperti kita biasa ketemui, sin kuadrat X sama cos kuadrat X itu sama dengan 1. Oh ya, BTW kalian harus tahu ini terlebih dahulu. Pointer option, pen. Nah, by the way guys, kalian harus tahu soal ini dulu. Oke. Anggap gue punya satu segitiga, ini panjangnya B, ini panjang A, ini panjangnya B, ini panjangnya C, dan ini sudutnya theta. Nah, sin theta itu sama dengan A per C, cos theta itu sama dengan B per C, tan theta itu sama dengan A per B. Seper sin theta, atau yang bisa kita sebut dengan kosekan theta, itu adalah kebalikannya sin theta, C per A. Seper cos theta biasa kita panggil sekan theta, itu adalah kebalikannya, C per B. Dan cot theta adalah kotangin theta gitu. Cot theta itu adalah B per A. Nah, kalau kita balik lagi, sin kuadrat tambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Kalau ini semua kita bagi dengan cos kuadrat, bakal jadi kayak gini. Kalau misalnya kita kita bagi semua dengan sin kuadrat, bakal jadi kayak gini. Which means apa? Ini itu adalah berasal dari suatu turunan yang sama. Jadi ini sebenarnya identitas yang cuma manipulasi matematika ya, cuman identitas awalnya ya sama gitu loh. Nah, kalau dikonversi ya sama-sama aja, hanya variasi. Nanti kalian bisa lihat sendiri kenapa harus divariasiin kayak gini. Ini bakal guna banget di soal nanti. Gitu, oke? Ingat seperti ini ya. Nah, ada identitas baru lagi, cos 2x sama dengan cos kuadrat X minus sin kuadrat X. Kalau sin kuadratnya gua substitusi dari sini, kan cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Kalau gue masukin ke sini, itu bakal jadi kayak gini. Vice versa, kalau misalnya gue ganti cos kuadrat X-nya jadi 1 min sin kuadrat X, dia bakal jadi kayak gini. Which means apa? Ini bertiga juga berasal dari satu identitas yang sama. Gitu. Ini berasal dari identitas yang sama, ini berasal dari identitas yang sama. Yang bawah adalah sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Nah, ini identitas baru sendiri. Oke, tiga ini adalah identitas trigono yang harus kita hafalkan. Mengerti sih lebih tepatnya. Nah, ini ada rumus compound angle, sin A plus minus B sama dengan sin A cos B plus minus sin B cos A. Cos A plus minus B sama dengan cos A cos B min plus sin A sin B. Maksudnya plus min plus itu apa? Contoh, cos A minus B sama dengan cos A cos B plus sin A sin B. Tan A plus B sama dengan tan A plus tan B dibagi 1 min tan A tan B. Gitu. Oke? Kalian buat teman-teman yang mungkin belum familiar sama rumusnya bisa di pause dulu dan kenalan taaruf sama ini identitasnya. Dan gua sekarang bakal lanjut ke soal. Oke, problem 1 kita punya ini, cot theta min tan X per cot theta tambah tan X. Proof the identity itu sama dengan cos 2X. Oke, kita langsung mulai aja ya. Seper tan X dikurang tan X dibagi seper tan X ditambah tan X. Kalau ini ke atas bawah kita kali sama tan X per tan X, bakal jadi 1 min tan kuadrat X, oke, atasnya. 1 min tan kuadrat X, berarti 1 min sin kuadrat X per cos kuadrat X dibagi 1 ditambah sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, ini kalau kita samain penyebutnya, kalau misalnya kita, ya mungkin bahasa simpelnya bisa kita kali cos kuadrat X per cos kuadrat X, dia bakal jadi seperti ini bentuknya. Bakal jadi cos kuadrat X min sin kuadrat X per cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X tambah sin kuadrat X per cos kuadrat X. Oke, ini atas bawah sama, bisa nyoret. Ini cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu sama dengan 1. Kan bisa buka lagi identitasnya lagi. Sedangkan yang atasnya ini adalah cos 2X.
Makanya terbukti kalau ternyata identitasnya itu sama dengan cos 2x. Sesimpel itu. Oke? Nah, lanjut ke problem yang kedua. Proof the identity 1 tambah sin theta dibagi 1 min sin theta sama dengan 2 sec kuadrat theta tambah 2 sec theta tan theta min 1. Nah, yang pengen gue kenalin ke kalian adalah konsep, gue lupa antara namanya, akar sekawan atau suku sekawan ya. Pokoknya kalau ada 1 tambah sin theta per 1 min sin theta, triknya adalah kita kali dengan pasangan sekawannya gitu. Kalau si yang di bawah ini 1 min sin theta, denominatornya 1 min sin theta, nah suku sekawannya adalah 1 tambah sin theta. Kita kali 1 tambah sin theta per 1 tambah sin theta. Kan harus tahu lagi bahwa ada identitas aljabar seperti ini. Kalau a kuadrat min b kuadrat sama dengan a tambah b dikali a min b. Dan a tambah b kuadrat plus minus ya, sama dengan a kuadrat plus minus 2ab plus b kuadrat. Nah, ini bisa kalian mengerti buat lebih mempercepat soal ya. Ya, aduh, ini ya sudahlah. Ya, kalian tahu lah ini apa. Oke, kalau kita sederhanakan, ini gue lanjutin di kanan aja. Kalau kita sederhanakan, kan bakal jadi 1 tambah 2 sin theta tambah sin kuadrat theta dibagi 1 min sin kuadrat theta. Oke. Nah, 1 min sin kuadrat theta itu adalah cos kuadrat theta. Oke. Nah, ini semua dibagi cos kuadrat theta, jadinya apa? Sec kuadrat theta, sec kuadrat theta ditambah 2 seper cos theta sin theta per cos theta ditambah tambah tan kuadrat theta. Oke. Nah, kalian tahu lagi dari identitas sebelumnya bahwa tan kuadrat theta ditambah 1 itu sama dengan sec kuadrat theta. Nah, berarti tan kuadrat theta kan sama dengan sec kuadrat theta min 1 kan? Tinggal substitusi balik sec kuadrat theta tambah 2 sec theta tan theta ditambah tambah sec kuadrat theta min 1. Dapat nih 2 sec kuadrat theta tambah 2 sec theta tan theta min 1. Oke. Ini buat kalian review lagi. Oke, sekarang kita bakal move on ke soal selanjutnya. 2 sin x min sin 2x per 1 min cos 2x. Ada 1 tambah cos x, berarti kita bakal pakai identitas kembali yang ini nih. Kita bakal pakai identitas balik yang ini, gara-gara ada ini. Cos 2x kan bakal mengandung suku cos kuadrat x ya, sedangkan ini 1 tambah cos x. Jadi kita bisa ngakal ini pakai identitas yang tadi. Kita langsung lanjut aja. 2 sin x min 2 sin x cos x. Ini bisa langsung dibuka aja, tadi identitasnya kayak gitu. Nah, yang bawahnya variabelnya cuma cos x. Cos 2x kan punya 3 variasi kan, cos kuadrat x min sin kuadrat x, 2 cos kuadrat x min sin kuadrat x, min 1, dan 1 min 2 sin kuadrat x. Di bawah cuma ada cos x, jadi kita hanya mau si bawah ini cuma punya suku cos doang. Makanya kita bisa langsung jadiin kayak gini. 1 min 2 cos kuadrat x min 1. Oke, ini bakal jadi 2 min 2 cos kuadrat x. Oke. Nah, ini kalau kita faktorin 2 sin x 1 minus cos x dibagi 2. Ingat, ini 2 dikali 1 min cos kuadrat x. 1 min cos kuadrat x itu kan a kuadrat min b kuadrat kan. Dia bakal jadi kayak gini. 1 tambah cos x 1 minus cos x. Ingat ya, ini bisa difaktorinnya jadi gini. 1 min cos kuadrat x. Nah, ini tuh a kuadrat, ini tuh b kuadrat. Ingat 1 kuadrat ya 1. Gitu. Ini kan a kuadrat min b kuadrat. Makanya bisa jadi kayak gini. Nah, 1 min cos x-nya nyoret. 2-nya nyoret. Makanya dapat sin x per 1 tambah cos x. Gitu. Proof ya, kalau identitinya benar. Lanjut. Nah,
Kalian harus tahu lagi tadi kalau tan 45 itu sama dengan 1 ya. Kalian bisa buka langsung di sudut istimewa sin cos tangen di Google dan bakal langsung ketemu kalau tan 45 itu sama dengan 1. Ingat, tan A plus B sama dengan tan A plus tan B dibagi 1 min tan A tan B. Berarti kan jadi kayak gini. 1 ditambah tan X dibagi 1 minus tan X ditambah 1 kurang tan X dibagi 1 tambah tan X. Kali nih kita samain penyebutnya. Ini kan jadi 1 tambah tan kuadrat X kan. 1 tambah tan X kuadrat tambah 1 min tan X kuadrat dibagi 1 minus tan kuadrat X. Oke. Ini bakal jadi 1 tambah 2 tan X tambah tan kuadrat X tambah 1 min 2 tan X tambah tan kuadrat X dibagi 1 min tan kuadrat X. Oke. Ini bakal nyoret. Ini nyoret nih. Sisa 2 dikali 1. Nah, itu kan 2 tambah 2 tan kuadrat X. Berarti 2 kali 1 tambah sin kuadrat X per cos kuadrat X dibagi 1 min sin kuadrat X per cos kuadrat X. Gue lanjut di sini. Anyway, ini kalau kalian kali cos kuadrat X per cos kuadrat X kan bakal jadi cos kuadrat X tambah sin kuadrat X. Nah, itu jadi 1. Ingat, jadi 1 ya. Ini kok hilang. Nah, itu bakal jadi 1. Oke. Yang bawah, cos kuadrat X min sin kuadrat X bakal jadi cos 2X. Oke. Makanya identitas yang jadi bakal 2 dikalikan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X min sin kuadrat X. Ini 1. Ini cos 2X. Seper cos 2X sama dengan sec 2X. Makanya hasilnya bakal jadi 2 sec 2X. Confirm ya identitinya. Lanjut, soal problem 5. Nah, soal ini gue ambil dari soal numerical solution. Nah, jadi numerical solution itu adalah suatu metode. Dia soalnya bakal banyak banget bersinggungan sama soal-soal trigon, bakal bersinggungan sama soal-soal integral. Karena buat mencari persamaan iterationnya biasanya menggunakan trigon. Nah, ini gue bakal bahas trigon aja kali ini. Oke? Nah, ini ada lingkaran, ini ada sebuah juring, jari-jarinya R, sudutnya X. Show that X sama dengan cos min 1 V per 4 tambah 4X. Oke, kalian harus tahu ini juga dulu sebentar. Gue taruh di atas aja. Kalau misalnya ada suatu juring, entah apa gue lupa namanya, mungkin juring. Ini misalnya R. Nah, luas areanya itu adalah setengah R kuadrat theta. Kalau tidak salah. Nah, sedangkan bukan perimeter ya, maksud gue panjang sudutnya ini, panjang busurnya, jangan perimeter deh, S itu ini sama dengan R dikali theta, oke? Nah, di sini dikasih tahu kalau the perimeter of the shaded region is equal to half of the circumference of the circle. Nah, setengah circumference itu keliling circle ya, setengah circumference circle berarti kan sama dengan R dikali theta. R-nya adalah R kecil, theta-nya cuma setengah doang. Berarti theta setengah dari lingkaran itu adalah apa? V, 180 derajat kan. Ingat 180 derajat itu sama dengan V rad. Oke. Jadi sama dengan R dikali V. Itu si setengah circumference. Sedangkan satu lagi, the perimeter of the shaded region. Perimeter of the shaded region itu ada 3 hal yang harus kita jumlah. Ini, sama ini. Nah, kalian tuh bisa banget menggunakan si 3 ini nih. Nih, segitiga ini. Di mana ini segitiga kurus. Gua gambar ya di sini. Oke. Ini adalah aduh. Kok hilang? Nah. Sorry. Kita erase bentar.
Nah, ini tuh X. Oke. Ini tuh R, ini O, ini A. Nah, kita bisa tahu banget nih, ini kan yang pengen kita cari itu sebenarnya ini. Ini anggap ini kita simbolin L. Nah, cos X itu sama dengan L per R. Oke, berarti L sama dengan R cos X. Nah, si L itu cuma segini, gitu loh. Sedangkan kan kita butuh, buat jari-jarinya kita butuh ini nih dua-duanya. Makanya panjang jari-jari ini itu adalah 2R cos X. Nah, gua asumsiin yang jari-jari juring yang ini, gua simbolin R besar. R sama dengan 2R cos X. Oke. Nah, tinggal kita jumlahin aja buat perimeternya. 2R cos X tambah 2R cos X jadi 4R cos X. Oke. Ini tambah ini, yang mana di sini 2R, ini 2R cos X ya. Ingat tadi kenapa 2? Gara-gara kan L cuma setengahnya. Dari segitiga ini cuma ada setengahnya, padahal kan di sini ada segitiga lagi nih. Nah, buat nyari jari-jarinya dikali 2 gitu loh. Ini kenapa jadi 4R? Karena kan ada 2. Ada ini sama ini. Terus ditambah sama yang ini. Gitu. Itu kan cara nyari S-nya tadi kan pakai R kali theta ya. R-nya tuh apa? R-nya bukan R ini. R-nya itu adalah jari-jari si juringnya. Jari-jari si juringnya adalah 2R cos X. 2R cos X dikali sudut yang diapit. Sudut yang diapit adalah ini X. Karena emang ini simetris kanan kiri, ini X juga. Berarti dikali 2X. Nah, ini sama dengan cuy dua-duanya. V kali R sama dengan apa nih? Cos X R 4 tambah 4X. R-nya nyoret. Cos X sama dengan V per 4 tambah 4X. Dapat X sama dengan cos inverse dari V per 4 tambah 4X. Gitu. BT kalau misalnya kalian nggak tahu inverse itu apa, jadi gini. Simpelnya sin 30 derajat sama dengan let's say setengah. Sin inverse dari setengah itu sama dengan 30 derajat. Oke. Jadi ya kalian bisa lah ngerjain identitas ini. Wah, ini miring-miring. Ya sudahlah. Yang penting terbaca. Oke. Ini problem terakhir kita malam ini. Lingkaran segitiga, ini tangent. Maksudnya tangent itu artinya ini tegak lurus ya. Garis ini tangent. Berarti gradien di sini sama, berarti ini tegak lurus. The perimeter of the shaded region is equal to the circumference of the circle. Show that tan X sama dengan V min X. Nah, triknya tuh di sini. Aduh. Salah gambar, guys. Kalian kalau ngerjain soal-soal gini tuh biasakan untuk mencari segitiga yang kira-kira bisa membantu kalian buat mengerjakan soal. Kayak contoh, soal yang sebelum juga pakai segitiga kan. Ya, segitulah setidaknya. Kita ambil yang bawah. Aduh. Gini. Oke. Ini adalah X. Karena kan ini X, makanya 2X. Ini tuh R. Oke. Nah, ini kan yang pengen kita kan pengen nyari circumference of perimeter circumference circle, oke? Dan kita pengen nyari perimeter si shaded region. Sedangkan buat perimeter si shaded region kita butuh ini. Anggap L kecil. L kecil itu yang ini. Dapat dong identitasnya bahwa tan X sama dengan, karena ini tegak lurus ya. Tan X sama dengan L dibagi R. Oke, dapat. Circumference-nya circle apa? Circumference-nya circle. Aduh. Circumference-nya circle adalah, hilang. R dikali theta. Jari-jarinya R kecil. Sudutnya full lingkaran penuh. 2V. Nah, perimeter satunya adalah ini. L tambah L dikali R kali theta. Jadi L, berarti kan L tambah L ya. 2L berarti kan 2 dikali R tan X. Ditambah R
dikali tetanya 2x. Ini kita sama denganin. 2VR sama dengan 2R tan X ditambah 2R kali X. Nyoret, 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 nyoret. Dapat identitas bahwa tan X sama dengan V min X. Gitu, makanya identitas ini terbukti ya. Oke, sedikit review aja. Di soal yang ini kita belajar kalau buat menyelesaikan soal yang seperti ini, alangkah baiknya kalau kita samakan dulu denominatornya. Habis caranya gimana? Ya dikali ini. Kalau misalnya bawahnya tan X, ya ini cara normal buat nyamain denominator ya, nyamain. Gue lupa yang di bawahnya namanya penyebut atau bilang. Pokoknya itu samain aja yang di bawahnya. Nanti pas kalau udah kalian samain bawah-bawahnya, biasanya bakal nyoret kayak gini nih, cos kuadratnya bakal nyoret gitu kan. Mungkin di soal lain beda gitu kan. Dan ingat di sini kalian harus ingat ada identitas yang harus dipahami. Di soal ini ingat suku sekawan atau akar sekawan, gue lupa namanya. Dan ingat identitas ini. Di sini triknya sama juga, akar sekawan tadi atau suku sekawan. Di sini triknya sama juga, samain penyebut, sama yang pertama itu samain penyebut baru otak-atik, dan ada samain penyebut ya intinya di sini. Di soal ini ingat gunakan segitiganya, dan kalau kalian tarik garis, ingat kalau kalian tarik garis itu di sini, di ujung sini itu tegak lurus ya, ingat gitu loh. Kalau misalnya ada segitiga, kalian tarik segitiga terus lurus ke bawah, itu ini kalau kalian bikin garis tinggi itu bakal selalu tegak lurus sama alasnya. Itu yang bisa kalian gunakan buat bikin trigon-trigon kayak gini dan bakal bermanfaat buat nyelesain soal. Dan ingat inverse-inversan tuh kayak gini. Yang ini sama idenya, cari segitiga lagi biar bisa ditrigonin, terus lihat mana yang tegak lurus. Oke. Trigon-trigon ini berlaku hanya pada yang segitiga tegak lurus ya. Yang pokoknya harus tegak lurus gini lah. Gitu. Oke, kalau misalnya ini kan nggak tegak lurus banget ya, makanya tadi kan dipecah jadi 2. Nanti ada identitas trigonnya lagi, hukum kosinus dan hukum sinus buat yang nggak tegak lurus gini. Oke, mungkin gitu aja dari meja belajar kali ini. Thank you buat yang udah watching. Gua TB. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang ada kesalahan sampai buat kontak gua biar kita bisa belajar bareng dan kita bisa introspeksi bareng. Oke, thank you and thank you for watching meja belajar.